Assalamualaikum Bu Widya. Salam Bu Lia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tak terasa kita sudah masuk ke PI 6. Akhirnya Bu Lia. PI terakhir, Alhamdulillah. Ini di PI 6 ini Bu Widya kita akan membahas tentang pendek pembalik dari survei yang sudah diberikan kepada kepala sekolah, kemudian guru, ya, peserta didik. Jadi sebelum kita bahas itu, saya ingin menanyakan apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini Bu Widya? Saya sudah menjalankan program saya Bu. Iya. Ini untuk bulan ini sudah yang kedua kali. Jadi program itu kan kita kan ngambil 9 rombel kelas. Jadi setiap bulan itu ada. Nah ini sudah rombel kedua. Kapitalia kemarin. Kapitalia. Jadi sudah berjalan tanggal 8 ini eksekusi lagi. Jadi setiap apa tuh berapa kali sebulan sekali? Sebulan sekali. Nah untuk yang bulan depan berhubung ada HUT SMK 30 tahun, jadi kelas itu bertanggung jawab untuk buka kafetaria itu di pas di acara HUT itu Bu. Jadi mereka yang benar-benar tanggung jawab di situ. Jadi karena itu sudah pernah dilakukan, kemarin kita sudah pernah terlaksana. Jadi kira-kira antusias warga sekolah ini, Bu Widya? Luar biasa Bu. Luar biasa antusiasnya. Kita lihat kan kemarin itu pas pembukaan yang pertama itu kita jam 9 buka. Nah jam 10 itu sudah habis. Karena kan jajanan anak-anak seribuan, kan paling mahal itu 5.000. Kan ada yang dari luar juga. Ya, ada yang dari luar datang kan. Wali-wali itu, wali-wali siswanya kan lihat anaknya jualan. Pokoknya dukungan dari orang tua pun sangat ini Bu, sangat mendukung. Kita kan karena kan modal kan dari mereka kan, modal dari perencanaan, modal sampai pelaksanaan keluar masalah itu dari mereka untuk mereka. Jadi itu sudah pernah berjalan, sudah dibuka, jadi tinggal melanjutkan saja. Ya. Mudah-mudahan itu sampai ke bulan 12 kira-kira. Tidak Bu, sampai 1 tahun ini. 1 tahun ini berjalan karena kan kita bulan Desember tidak ada kan. Iya. Liburan Kita kan sibuk untuk bulan Desember. Februari kita baru nyambung lagi. Jadi terus dilanjutkan ya. Sampai, Jadi program itu memang waktunya itu berjalan selama 1 tahun. Ya, pokoknya gini, ini kan program ketua jurusan gitu ya. Selama kita di sana jadi ketua jurusan itu akan berjalan, mudah-mudahan yang kedepannya meskipun berubah ketua jurusannya tetap berjalan Bu, karena memang animo anak-anak, kemudian juga anak-anak yang biasanya di kelas itu tidak aktif Bu. Bahkan kita sampai heran guru-guru yang datang situ kan kok bisa si ada Isan namanya Bu ya, kok bisa si Isan ini malah lebih aktif kayak orang jualan di pasar itu Bu. Memang dia bawa kompor sendiri, jual somai kan dia. Saking semangat. Enggak, tapi aura kesenangan dia itu kan dapat uang kan gitu kan. Sekali dia ya, kan jadi program ini memang karena baru awal, jadi kita lihat saja apa tuh reaksi dari warga sekolah, kemudian peserta didik kita. Kalau memang itu punya dampak yang bagus untuk kemajuan sekolah, ya mengapa tidak kita lakukan ke depannya, kita kemudian. Nah itu tentang program kemarin Bu Widya yang sudah dilakukan selama 1 bulan terakhir. Ini untuk kegiatan kita akan membahas tentang refleksi hasil survei yang sudah dilakukan oleh Bu Widya. Itu surveinya itu kan yang diisi oleh kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid, ya. Ada nggak Bu Widya kira-kira arsipnya? Yang kepala sekolah dulu, kepala sekolah. Kira-kira isian dari kepala sekolah ini mana Bu Widya? Ini survei yang diisi kepala sekolah. Bukan. Terus ada nilai 4 gak lagi? Ada memang benar ada yang 1 masih karena memang tidak dilakukan kan. Biasanya mengajak orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah kan memang tidak ke situ kan. Tapi kalau CGP aktif berbagi baik dengan rekan sesama guru dari sekolah lain. Karena baru mulai kan ya. Mudah-mudahan selanjutnya sudah bisa
melebarkan Iya, saya. sayapnya untuk mengembangkan atau berbagi praktik lain ke sekolah-sekolah lain. Emang belum ini. Ya, kemudian CGP aktif mempelajari praktik baik dalam kepemimpinan dan atau pembelajaran dari sekolah lain untuk diterapkan di lingkungan sekolah CGP. Nah, tapi Bu Widya juga diharapkan oleh kepala sekolah itu melakukan pembelajaran di luar dari sekolah ini, kemudian menerapkannya di sekolah. Gitu. Ini masih belum sepertinya ya, Widya. Ya itu PR Widya. Karena selanjutnya kita ini kan setelah lulus jadi CGP itu baru jadi GP. Bukan lagi calon. Iya. Tapi Karena sudah masih jadi calon ini kok jadi iya, belum berani kan, iya. belum berani. Masih pendidikan. Masih calon. Iya, masih calon. Mudah-mudahan di bulan 10 ini selesai Bu ya. Amin, amin. Lulus Bu ya. Jelas. CGP berinisiatif menghasilkan karya dan hasil kegiatan jejaring dan organisasi itu sudah nilai 3. Ini rata-rata kalau sudah dari penilaian kepala sekolah ini sudah sangat baik sekali Bu Widya ya. Jadi ini harus dipertahankan, itu yang susah Bu Widya. Konsisten. Nah, kadang itu kita kalau sudah kegiatan kita tinggalkan, kita lupakan bahkan ya. Nah, jadi mudah-mudahan untuk Widya setelah melakukan kegiatan dari serangkaian kegiatan CGP yang selama sudah 6 bulan lebih ini, gitu. Nah, untuk berikutnya bukan berarti stop sampai di sini, tapi itu adalah awal mula untuk mengembangkan diri maupun rekan sejawat. Di sini masih ada nilai 1 Bu ya. Ini masih ada nilai 1. CGP mengajak warga sekolah untuk mengkaji ulang visi sekolah agar lebih berpihak pada murid. Nah, artinya kepala sekolah itu mengharapkan Bu Widya itu mengkaji ulang visi. Apalagi di sini kan ada 4 orang CGP, ya, artinya bisa saling berkolaborasi. Jadi mengkaji ulang visi yang sudah dibuat oleh sekolah, kemudian bagaimana visi itu apakah mau berlanjut atau mau diganti. Nah, itu harus dikaji ulang lagi. Kemudian CGP mengajak warga sekolah untuk mensosialisasikan visi sekolah yang diberikan pada murid melalui berbagai media. Ini sudah bagus, nilainya sudah 3. Artinya itu sudah dilakukan tetapi belum konsisten. Kemudian ada lagi nilai yang 1, CGP mengajak warga sekolah untuk merefleksikan kesesuaian program sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada murid. Artinya segala program yang ada di sekolah itu sesuai tidak dengan visi yang ada di sekolah. Nah, itu harus direfleksikan. Jadi itu harus direvisi kembali atau direfleksikan. Itu masih sesuai tidak dengan visi yang ada di sekolah. Kalau memang sudah sesuai, ya pertahankan. Kalau memang tidak sesuai, harus berubah pada visinya. Kemudian ada lagi yang masih nilainya 1. Ini tantangan buat dia biar bisa meningkat ke nilai 4. Benarnya CGP mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Nah, sepertinya tentang visi ya. Ya, visi ini memang susah ya. Khusus untuk visi ini. Visi karena memang kalau sekolah kan sudah ada ketentuan gitu kan. Ya, Terus ya. di sini kan banyak warga. Kita kan satu guru saja sudah 70-an. Ya, ya. Kalau kita mau merubah visi itu kan susah ya Bu. Kalau misalnya cuma berapa guru, beberapa ini ya mungkin. Nah, kalau untuk di jurusan saya itu sudah saya lakukan Bu. Jadi visi itu per jurusan ada lagi visi. Nah, itulah yang kayak saya program saya itu kan yang KP Karya itu kan memang khusus untuk di peternakan jurusan saya Bu. Tidak di seluruh sekolah, tidak seluruh warga sekolah, tidak berlaku di situ. Karena kita punya kewenangan sendiri gitu. Kalau kita ke sekolah umum kan banyak jurusan lain, belum tentu yang lain mau mengikuti kan. Karena beda-beda visi gitu Bu. Ya, karena kan materi yang pelajari per jurusan itu kan beda-beda. Beda-beda, kompetensinya beda-beda. Beda-beda, kurikulumnya beda. Jadi tidak bisa disamakan. Artinya setiap jurusan masing-masing itu punya visi itu tersendiri. Iya benar. Jadi di bawah visi sekolah tadi ada visi masing-masing jurusan. Dari program keahlian itu juga ada visi misi kemudian program-program tersendiri. Beda-beda dari ini, tapi intinya sama, maksudnya intinya dari pembelajaran berpihak pada murid memang, cuma setiap jurusan itu memiliki karakter yang berbeda-beda, bervariasi. Karena antara pertanian yang tadi dengan peternakan itu beda. jelas beda. Otomotif gitu kan. Ya, otomotif, kemudian ada bogan. Itu PR
visi ini kan dibuat 1 tahun sekali ya. Bisa kita merubah visi di tengah-tengah tahun pelajaran. Jadi kita akan merefleksi, apalagi di sini kan ada 4 CGP ya. Jadi sama-sama lah berkolaborasi merefleksi visi misi yang sudah dibuat ke sekolah. Jadi kalau sudah sesuai itu bisa diteruskan, tapi kalau tidak sesuai bisa kita ubah visinya. Tapi tetap atas usulan, atas persetujuan kepala sekolah. Kita cuma memberikan usulan. Kemudian ada lagi Bu Widya, CGP memberi kesempatan warga sekolah untuk memberikan masukan terhadap program sekolah agar sesuai dengan visi yang berpihak pada murid. Ini juga nilainya masih 1 Bu Widya ya. Artinya perlu dikembangkan lagi dan menjadi PR untuk Bu Widya supaya bisa meningkat menjadi nilai 4. Visi ya Bu ya? Ya, visi Fokus tadi ya. visi. Visi. Kemudian untuk memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid, ini sudah 4, nilainya artinya sudah sangat baik sekali, harus dipertahankan ya, supaya tetap nilainya seperti itu. Artinya Bu Widya tetap harus konsisten dengan apa yang sudah dinilai oleh kepala sekolah. Kalau di sini nggak ada persediaan nilai 3 misalnya ya, CGP melakukan refleksi dan mengumpulkan umpan balik terkait tercapaian program dan dampaknya pada kualitas pelajaran. Ini kan sudah 3, ya, artinya sudah pernah dilakukan tapi belum konsisten. Kemudian ada kategori kepemimpinan mengembangkan sekolah. Nah, mengembangkan sekolah ini masih ada 2 nilainya, artinya masih ada 2 angka lagi yang harus dia capai, nilai 3 dan 4 ya. Artinya itu baru mulai dilakukan. Nah kemudian untuk ini apa refleksi ya,